Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamul nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Kala Syekh Muhammad bin Husain bin Ruslan fi kitabih Safatul Zubat al-Anqal Kitabus Shalah. Insyaallah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan as-shalah. Setelah kita mempelajari tentang at-taharah. Pembahasan daripada at-taharah sudah kita semuanya, karena kita berbicara tentang maqasidut taharah. Tujuan daripada at-taharah. Apa itu? Yang pertama adalah al-wudu. Sudah kita bahas tentang wudu. Ya, mulai dari syurutul wudu, furudul wudu, kemudian sunanul wudu, kemudian makruhatul wudu, ya, nawaqidul wudu, perkara-perkara membatalkan wudu. Ada syurutul wudu, furudul wudu, sunanul wudu, makruhatul wudu, nawaqidul wudu. Sudah kita bahas tentang masalah taharah. Al-wudu sudah kita bahas. Selanjutnya maqasidut taharah selanjutnya adalah al-ghusl, mandi. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Syurutul ghusl, furudul ghusl, sunanul ghusl, makruhatul ghusl, nawaqidul ghusl, nawaqid atau mujibat, atau yang dimaksud nawaqid ini disebut juga kalau masalah ini mujibatul ghusl. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Mewajibkan kita bahas. Yang selanjutnya adalah izalatun najis, menghilangkan najis. Ini termasuk daripada maqasidut taharah. Ya. Izalatun najis, menghilangkan najis. Ada satu lagi apa namanya? Tayamum. Tayamum ini tidak menghilangkan hadas, wala tidak menghilangkan najis, namun menjadi pengganti daripada al-wudu wal ghusl. Syurutut tayamum, furudut tayamum, sunanut tayamum, makruhatut tayamum, ya, nawaqidut tayamum sudah kita bahas semuanya. Yang terakhir daripada maqasidut taharah adalah izalatun najis, menghilangkan daripada najis. Baik najis itu ada najis yang mughalladah, najis yang sangat dahsyat besar, kemudian mukhaffafah, ada yang kecil, ada mutawasithah, ada yang sedengan antara kecil dan yang ringan dan susah besar. Ya, itu najis. Jadi maqasid taharah sudah kita bahas. Karena memang persyaratan daripada syurutus shalah adalah at-taharah, suci dari hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Tidak ada keduanya kita akan tayamum, kemudian izalatun najis. Selesai pembahasan itu. Faham? Jadi pembahasan gampang ini dalam bab taharah. Selain daripada taharah yang kita bahas, wudu, ghusl, tayamum, izalatun najis, adalah wasailut taharah, persyaratan untuk mendapatkan kesucian. Ya. Apa itu? Ditulis nih, cepat nulisnya. Ya, kalau mau ditulis tulis yang cepat. Ada namanya wasailut taharah yang kedua. Kedua adalah wasailut taharah. Apa itu wasail? Wasail adalah perantara. Ya, dengan apa mendapatkan kesucian wudu? Dengan apa bisa mandi? Dengan apa bisa tayamum? Dengan apa? Dengan izalatun najis. Ini yang dimaksud wasailut taharah. Perantara untuk mendapatkan kesucian ini. Sehingga wasailut taharah juga ada 4. Yang pertama adalah alma, air. Ya, air digunakan untuk apa? Air digunakan untuk wudu. Digunakan untuk apa lagi? Mandi. Digunakan untuk apa lagi? Izalatun najis. Jadi media untuk mendapatkan kesucian baik itu wudu, ghusl, izalatun najis dengan air.
Paham? Yang kedua adalah at-turab, debu. Kapan itu debu? Tayamum. Tidak ada air, maka menggunakan tayamum dengan apa? Debu. Ini makanya termasuk daripada media untuk mendapatkan kesucian tersebut adalah dengan turab, debu, digunakan untuk tayamum. Begitu juga debu ini media untuk mendapatkan kesucian daripada najis. Najis yang bagaimana? Najis al-mughalladhah. Najis al-mughalladhah ini bisa disucikan dengan at-turab. Tayamum juga dengan turab. Kelihatan ya nih? Kelihatan di situ? Kelihatan. Jelas? Jelas banget? Pakai banget? Yang ketiga adalah al-hajar. Al-hajarah. Al-hajar adalah batu. Al-hajar itu apa? Batu. Untuk apa batu itu? Izalatun najis. Istinja bil hajar. Ya, sebagaimana di dalam menghilangkan hadas ada penggantinya yaitu tayamum, baik untuk wudu atau mandi. Begitu juga di dalam masalah menghilangkan najis ada penggantinya yaitu al-hajar, batu, untuk istinja dengan batu. Itu sudah kita jelaskan. Yang terakhir adalah alatud dabagh. Alat untuk menyamak kulit bangkai. Bukan kulit hewan sembelihan, bukan. Kalau hewan sembelihan nyembelih kambing, kurban, akikah, kulitnya langsung dimasak, boleh-boleh aja, tidak menjadi masalah. Ini permasalahan alatud dabagh ini apabila kulit ular, kulit buaya, kulit sapi mati, kulit harimau, kulit macan, kan kulitnya itu kan najis. Ada orang nyembelih apa? Bukan. Orang nyembelih macan. Orang nyembelih macan, boleh dimakan ya? Sembelih nih macannya nih, boleh dimakan ya? Ya nggak boleh lah, macan disembelih tetap najis, nggak boleh. Nah, kalau seandainya meskipun disembelih, dikulitin, arti ada apa namanya itu? Ada kulitnya kan? Nah, kulitnya itu tetap najis, meskipun dengan sembelih itu macan, memang aslinya najis. Makanya bagaimana cara mensucikannya? Dengan alatud dabagh. Didabagh, disamak, diambilin itu kayak apa namanya, daging-dagingnya sehingga menjadi bersih, sehingga yang tadinya bangkai menjadi suci. Makanya boleh nggak memakai sabuk dari ular, apa itu? Kulit ular ya. Kalau emang seandainya sudah disamak, boleh-boleh aja. Emang ular suci? Enggak. Ular najis. Baik itu ularnya disembelih, dipukul, yang penting mati najis. Karena memang dagingnya najis, nggak boleh dimakan. Kulitnya sekarang boleh dimanfaatkan dengan alatud dabagh tersebut. Ya. Jadi kalau saya ada punya sabuk, ente punya tas, ente punya peci dari kulit buaya, salah. Bagaimana hukumnya? Monggo silahkan, karena sudah nggak bau lagi. Ya, boleh-boleh saja. Kecuali kalau seandainya digunakan untuk menyamak kulit anjing atau babi, maka tidak bisa suci sama sekali itu. Keduanya itu tidak bisa disucikan dengan samak. Gitu. Nah, kemudian selain daripada itu, setelah berbicara masalah maqasidut taharah, wasailut taharah, ada namanya wasailul wasail. Yang ketiga, kelihatannya di situ, kelihatan? Ada namanya wasailul wasail. Perantara dari perantara, ya, perantara dari maksudnya bagaimana untuk mendapatkan air? Bagaimana caranya?
Karena air nggak bisa ente panggil, air datang langsung pergi ke ente, ane mau wudhu. Ada begitu. Makanya butuh dengan tempat al-ina. Butuh dengan tempat. Apa yang diperbolehkan untuk digunakan tempat? Tempat yang bagaimana diperbolehkan untuk digunakan menampung air? Ya. Apakah semuanya boleh atau ada hal yang diharamkan? Ya. Semuanya dibolehkan kecuali yang terbuat dari emas dan perak, itu yang diharamkan. Jadi kalau seandainya punya toren dari emas, dari perak, hukumnya haram. Ya, enggak usah toren. Ya, gelas dari emas, dari perak, itu hukumnya haram. Yang selanjutnya adalah al-ijtihad. Al-ijtihad itu apa maksudnya? Al-ijtihad itu menentukan sikap. Ada air, ya, ada air. Dalam dua tempat ada air. Yang satu ada najisnya, yang satu suci. Ya, kalau mau wudu maka diteliti dulu mana yang najis, mana yang suci, mana yang boleh digunakan, mana yang tidak boleh digunakan. Ya, begitu. Sehingga namanya ijtihad, menentukan sikap mana yang boleh digunakan untuk wudu terlebih dahulu. Kalau memang dia tidak tahu keadaan sebelumnya. Tapi kalau sudah tahu ini najis, ya jangan, nggak boleh untuk digunakan berwudu tersebut. Paham ini ya? Kalau sudah tahu di dalam kitab Thaharah, berarti yang dibahas apa sih di kitab Thaharah? Pertama kali dibahas adalah air. Karena memang media untuk menggunakan wudu mandi adalah air, sehingga dibahas terlebih dahulu. Aqsamul ma, ya. Kemudian apalagi baik itu tahir mutahhir, makruh, tahir ghairu makruh, kemudian tahir ghairu mutahhir, maul mutanajjis, itu semuanya dibahas dalam maul ma. Setelah itu baru permasalahan wudu, mandi, kemudian tayamum, hijaratul najis dibahas semuanya. Ini bab taharah al-khulasah ini doang. Dah, namanya bab taharah. Kitab taharah ini doang udah selesai. Ente paham tentang wudu, tentang masalah mandi, tayamum, menghilangkan najis, macam-macam najis, ya, air yang bagaimana boleh digunakan, alat double, dan semua ijtihad. Udah ini. Kitab Thaharah, khulasah, selesai. Setelah mengetahui mendapatkan taharah, maka langsunglah dia menjalankan sholat. Makanya setelah berbicara tentang taharah, maka berbicara tentang sholat. Makanya para ulama, kenapa ulama fikih itu mendahulukan kitab taharah daripada kitab sholat? Ya, karena melihat bahwasanya yang terpenting daripada sholat adalah taharahnya. Meskipun dia sholat, tahu, ngerti tentang sholat, namun nggak ngerti tentang bagaimana cara wudhu, bagaimana cara menyucikan najis, ya, bajunya, persyaratan di dalam sholat bagaimana, nggak ngerti najis dan sebagainya, nggak sah sholatnya tersebut. Sehingga penting mengetahui taharah terlebih dahulu. Berbeda dari Fathul Mu'in. Dalam Fathul Mu'in menjelaskan terlebih dahulu kitab sholat. Kemudian menjelaskan di dalam persyaratan sholat, ada macam-macam air, apa semuanya, ya, wudu, mandi, hijaratul najis, itu masuk dalam kitab sholat langsung. Ala kulli hal, mereka punya pendapat masing-masing, ada punya uslub, tujuan bagaimana cara menyampaikan pemahaman kepada orang lain. Udah paham ini? Kitabus shalah, masuk kepada pembahasan kitabus shalah. Apa itu shalah? Kitabus shalah. As-shalah lughatan ad-du'a bi khairin, doa dengan kebaikan. Doain orang dengan kebaikan namanya shalah. Kalau doain orang keburukan namanya nyumpain orang. Kalau doain orang, sholat. Wa sholli alaihim ay ud'u lahum, doakan mereka.
Wa syar'an adapun secara syariat yang dimaksud salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Yang namanya salat secara lugatan adalah ad-du'a bi khairin, dengan kebaikan. Makanya di dalam salat ya, doa apapun diperbolehkan. Makanya bingung kalau ada orang mempermasalahkan doa kunut. Dia bodoh, nggak paham. Ya, bukan sekedar nggak paham, terlalu bodoh, sempit. Kunut, doa kunut itu kan doa. Padahal arti daripada salat adalah doa. Kenapa dipermasalahkan? Bodoh orangnya, bodoh banget tuh deh, tingkat tinggi. Karena dia tidak memahami sholat secara lugatan, dia tidak memahami. Kenapa itu memasakkan masalah kunut? Apa urusannya? Emang kunut tidak termasuk doa? Kunut termasuk doa nggak? Ketika sudah termasuk doa, kenapa dipermasalahkan? Hatta itu nggak ada hadisnya, hatta itu tidak ada dalilnya, tapi kunut itu doa. Boleh apa tidak? Kalau letakkannya di kapan aja nggak boleh saja. Ente doa kunut kapan aja boleh aja. Dia menjadi masalah. Ya, karena kunut adalah doa, sehingga tidak menjadi masalah doa itu di mana aja, begitu. Namun doa itu biasanya doa kunut itu dilakukan di rakaat terakhir setelah rukuk. Hanya dalam keadaan i'tidal, meskipun di dalam ketika berdiri membaca Fatihah, ya, mau baik salat sendiri atau salat bersama imam, ketika tidak mendengar imam, ente mau ngapain? Sholat diem aja, ya, doa sama Allah, karena memang doa, tapi dengan syarat bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau sholat berbahasa tapi kalau seandainya berbahasa Indonesia itu nggak boleh berbicara bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Arab. Itu doa apa aja boleh. Qad kafani ilmu rabbi bi su'ali wa siyari ya Allah. Doa boleh aja doa. Yang penting bahasa Arab, jangan bahasa Sunda, apalagi bahasa Indonesia. Terlebih orang Jawa, bahasa Jawa, jangan bahasa Arab. Boleh aja, ini mau kapan aja nggak boleh. Ya, daripada lo nungguin imam lama banget, ya atau apa-apa nih baca apa, doa. Apakah batal sholatnya? Enggak. Sholat itu doa bi khairin, doa kebaikan, doa, zikir, boleh aja. Kapanpun boleh, tidak ada masalah. Makanya orang yang terlalu sempit, ya, otaknya ketika memperbahasakan doa kunut, atau doa mungkin nggak belajar. Orang yang paham tentang sholat lugatan aja nggak paham. Padahal secara lugatan adalah doa. Secara bahasa apa? Doa. Itu mau doa apa sih boleh. Apalagi doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait, bagus banget. Hanya perbedaan masalah mereka, ada kunut nazilah, ada kunut subuh. Ya, kunut nazilah sama kunut subuh sama aja. Emang doa kunut subuh apa itu? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Minta apa? Minta kepada Allah untuk suatu kebaikan dirinya dan juga orang-orang lain. Tidak menjadi masalah, ya, tidak ada masalah. Kalau seandainya orang ketika di sholat biasa, sholat asar nih, dia nggak baca doa kunut nazilah yang Allahumma afina wa tufina, tapi dia baca Allahumma hdina fi man hadait, batal nggak sholatnya? Nggak batal, doa kan. Siapa yang bilang batal? Siapa yang bilang batal? Kagak ada yang batal. Itu doa. Saya kalau ini imam sering baca
baca Fatihah itu wala dolin sebelum amin seperti Robbi pilih wali walidayya amin itu ya. Nggak menjadi Kan masalah. buat orang tua Kan ya. doa. Oh, gitu ya. Makanya doa salat itu doa. Makanya logatan doa wakila bikhair, doa dan kebaikan. Makanya orang bodoh yang mempermasalahkan kunut itu bid'ah. Ya. Kunut itu bid'ah. Lo nggak tahu, nggak paham tentang masalah logatan, lo harus belajar. Salat secara bahasa itu apa? Logatan doa. Kenapa dipermasalahkan? Nggak ada masalah. Begitu. Nggak ada masalah. Hatta di salat zuhur, Allahumma hdina fi man hadait, batal nggak salatnya? Tidak batalkan doa. Siapa membatalkan? Tidak ada yang membatalkan salat, doa nggak ada. Berbicara batal, iya. Tapi kalau doa tidak batal. Kalau berbicara batal, tapi kalau doa tidak batal karena memang as-shalah logatan doa. Begitu. Jangan sempit di dalam memaknai daripada bid'ah dan sebagainya. Kunut, apa kunut nazilah, kunut subuh, kunut dalam sholat, apa namanya itu, witir. Hatta setiap tahun itu sholat witir dengan apa namanya doa, boleh-boleh aja. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Begitu. Aduh, orang sempit, orang bodoh yang mempermasalahkan doa kunut itu. Begitu. Boleh apa enggaknya, beda apa enggak, itu orang sempit, orang bodoh. Nanti nggak tahu tarifnya sholat, dia nggak ngerti. Kalau dia mempermasalahkan berarti belum mengetahui tarif as-sholat. Tarif as-sholat secara lugatan ad-du'a bi khairin, doa dengan kebaikan. Paham? Jadi doa kunut, monggo silahkan. Udu'a lahum, ya, wa sholli alaihim ud'u lahum. Wa syar'an, ada pun secara syariat yang dimaksud salat tapi itu secara syariat. Wa syar'an adalah aqwalun wa af'alun. Aqwal berarti ucapan. Af'al berarti gerakan. Jadi sholat itu perpaduan antara ucapan dan gerakan. Ya. Ada gerakan sholat, ada ucapan di dalam sholat. Aqwal, ucapan dan gerakan-gerakan. Yang bagaimana? Muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar, yang takbiratul ihram maksudnya. Kemudian muftatamatun bit taslim, ya, diakhiri dengan assalamualaikum. Ini yang dinamakan dengan apa? As-sholat. Jadi di dalam sholat ada namanya ucapan, ada namanya af'al, gerakan. Ada ucapan, ada gerakan. Sehingga nanti di dalam masalah sholat, ya, ada namanya ya, aqwalun, namanya rukun qauli. Wa af'alun, namanya rukun fi'li. Ada rukun ma'nawi. Ya, apa itu rukun ma'nawi? Yaitu an-niyat. Tertib. Ada ma'nawi, tidak terlihat. Ada rukun qalbi, ada rukun ma'nawi. Rukun qalbi adalah niat. Rukun ma'nawi adalah tertib. Rukun qauli wajib diucapkan. Ya, rukun fi'li wajib digerakkan. Ghaliban, ya, apa itu ghaliban? Biasanya sholat seperti itu. Inilah sholat yang sesungguhnya. Ya, boleh pakai ghaliban, boleh nggak pakai ghaliban yang menjadi masalah. Karena memang apa namanya, kalau seandainya orang tersebut tidak bisa berucap, tidak bisa, tapi bisa bergerak, boleh nggak sholatnya? Boleh lah. Memang bisanya gerak. Orang bisu gimana sholatnya? Kita tahu, nggak bisa ngomong.
tapi bisa gerak. Ada orang gerak nggak bisa ngomong. Ya, tadi itu ya orang bisu ya. Orang gerak nggak bisa ngomong. Orang bisu. Ada lagi orang nggak gerak bisa ngomong. Orang lumpuh. Orang diikat gimana sholatnya? Ya, nggak bisa gerak, rukuk nggak bisa, sujud nggak bisa. Udah sholat pakai gerak, pakai ucapan. Ada orang nggak bisa, nggak punya ucapan, nggak punya gerakan sholatnya. Diam aja. Ya, orang bisu diikat, nggak bisa ngapain dia. Aduh. Hal seperti itu ya, ini sholat. Nah, kemudian yang terpenting saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah salat ini ma'ulima min ad-din bi darurah, yang wajib diketahui oleh semua manusia. Semua orang muslim wajib ketahui. Kalau seandainya ada orang meyakini salat itu tidak wajib, maka kharaja minal Islam, keluar daripada Islam. Ya. Itu ninggalin, itu urusan inti. Tapi kalau orang ninggalin karena meyakini tidak wajib, hukumnya murtad, kafir. Tapi kalau misalnya orang ninggalin sholat karena malas, ya tetap dia meyakini sholat itu wajib, tapi ini malas, maka dihukumi mukmin asi, orang yang beriman namun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dikatakan muslim, masih dikatakan muslim. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat kepada Rasulullah dan kepada umatnya ketika di malam Isra wal Mi'raj. Terus Rasulullah salatnya dulu bagaimana? Sebelum adanya kewajiban Rasulullah SAW salat itu sesuai syariat yang diajarkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Begitu. Rasulullah SAW beribadah di Mekah sebelum Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk sholat yang seperti ini. Rasulullah SAW beribadah di Ka'bah, tawaf, sholat. Yang dimaksud sholat di sini, sholat menurut syariat Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail. Mungkin dengan sujud, ya, dengan ruku', ya, tidak sesempurna daripada sholat yang dilakukan yang diwajibkan ketika Isra wal Mi'raj tersebut. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan yang pertama kali mewajibkan 50 salat, 50 waktu. Kemudian diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan kepada umat Rasulullah menjadi 5 waktu. 5 waktu. Kemudian permasalahannya, siapakah orang yang wajib sholat? Ya, kita akan bahas ini. Kalau dia tahu sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim ghaliban, sebenarnya siapa yang wajib sholat? Ala man tajib, atas siapa sholat itu diwajibkan? Siapa yang wajib sholat? Siapa yang wajib sholat itu siapa? Fardun, sholat itu wajib hukumnya ala mukallafin. Yang pertama atas orang mukallaf. Orang mukallaf. Ini akan kita sampaikan dengan jelaskan. Qad aslama muslim. Kemudian wa an mahidin wa nifasin salima an-naqa awit tahir at-taharah ya min al-haid wan nifas. Ya, an-naqa atau at-tahir min al-haid wan nifas. Dari haid dan nifas, suci dari haid dan nifas.
Perhatiin sini. Pertama orang yang wajib salat adalah orang mukallaf, muslim, suci dari haid dan nifas. Ya. Perhatiin sini saudara-saudara. Siapa itu mukallaf? Siapa itu? Siapa tuh orang muslim? Siapa itu mukallaf? Siapa orang? Orang mukallaf adalah orang yang sudah akil, berakal, baligh, sudah baligh, akil, baligh dulu, balighun, akilun, udah baligh dia akal. Kalau dia baligh, udah gede, namun tidak berakal, orang gila, nggak wajib salat. Atau berakal, akal, cerdas, tapi belum baligh, anak kecil, umur 10 tahun, 11 tahun, belum baligh, tapi berakal, tidak wajib untuk salat. Yang wajib salat adalah orang yang sudah baligh. Ya, sudah kita jelaskan tanda-tanda baligh itu sudah pertemuan yang awal sekali dijelaskan tanda-tanda baligh, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah berakal. Orang baligh tidak berakal tidak wajib sholat. Ya. Kalau berakal tidak baligh tidak wajib sholat juga. Yang ketiga disebut mukallaf adalah salamatul hawas. Selamat panca indera. Yang dimaksud panca indera di sini adalah apa? Telinga dan mata, pendengaran dan penglihatan. Karena dua hal ini media sarana ya untuk mendapatkan pelajaran dari orang. Ya, melihat orang sholat ngerti, mendengar orang sholat jadi ngerti. Tapi kalau seandainya orang dari kecil dia nggak melihat, nggak mendengar, maka tidak wajib sholat. Karena memang tidak belajar, dia tidak bisa belajar, tidak bisa atau tidak ada cara untuk dia bagaimana bisa mengerti, memahami tentang agama. Paham? Jadi namanya salamatul hawas. Panca inderanya, pendengaran dan penglihatannya bisa normal karena untuk mendapatkan pelajaran daripada orang lain. Yang terakhir daripada syurut al-mukallaf adalah bulughud dakwah, sampainya dakwah kepada orang tersebut. Sampainya dakwah kepada orang tersebut. Dakwah siapa? Dakwah seorang nabi. Yang bawa siapa? Nggak harus Rasulullah langsung. Penerus-penerusnya ya sampai kepada mereka. Udah ngerti, udah paham dakwahnya, maka wajib diikuti. Orang yang hidup di belantara hutan tanpa ada satupun yang menjamahnya, nggak ngerti tentang sholat dan sebagainya, ya maka tidak wajib sholat. Ya, tidak diwajibkan karena nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau seandainya orang yang hidup di kalangan ulama di suatu daerah, banyak ustadz, banyak kiai, ya, kok dia tidak ngerti tentang masalah sholat, ini namanya jahil ghairu ma'dzur. Orang bodoh yang tidak ada uzur baginya. Kenapa? Kewajiban adalah belajar. Tanya fasalullah dzikri, belajar, tanya kepada orang yang ngerti. Kalau nggak ngerti suatu permasalahan agama, ini persyaratan mukallaf. Jadi baligh, aqil, salamatul hawas dan bulughud dakwah ini persyaratan orang yang mukallaf. Orang seperti ini wajib untuk sholat. Gak cukup orang yang seperti ini aja, namun orang yang muslim, ya, orang lihat di sini saudara ditulis orang muslim. Berarti tidak wajib kepada orang kafir asli. La tajibu ala kafirin asliyin. Garis bawah.
tidak wajib menjalankan sholat atas orang kafir asli. Apa itu maksud kafir asli? Kafir asli adalah orang kafir dari lahir, asli kafir. Namanya kafir asli. Belum pernah masuk Islam. Namanya kafir asli. Paham? Berbeda dengan bikhilaf al-murtad, naudzubillah. Orang yang murtad. Murtad ini dia pernah muslim kemudian kafir. Atau dia kafir muslim kafir lagi. Namanya murtad. Orang yang seperti ini, orang murtad, dia wajib untuk menjalankan sholat. Kalau seandainya orang murtad tersebut 10 tahun dia murtad, kemudian dapat hidayah lagi masuk Islam, maka dia wajib untuk mengqadha sholat selama 10 tahun tersebut. Taghlidzan alaihi, untuk memberikan keberatan kepada orang murtad tersebut. Berbeda orang kafir asli. Orang kafir asli umur 60 tahun baru didapat hidayah masuk Islam, maka tidak wajib untuk mengqadha salat, tidak wajib. Tidak wajib mengqadha salat karena memang dia belum muslim. Tetapi kalau dia sudah muslim, wajib atasnya salat, kemudian murtad, naudzubillah. Selama dia murtad kemudian masuk Islam lagi, ya, 10 tahun dia murtad, maka ketika muslim wajib mengqadha salat selama 10 tahun yang ditinggalkan. Paham ya? Paham nih? Jadi orang muslim, maka fala tajib ala kafir asli, tidak wajib salat atas orang kafir yang asli. Bikhilaf fil murtad, orang yang murtad tetap wajib menjalankan salat meskipun tidak sah. Kalau seandainya dia muslim masuk Islam lagi, ya, dapat hidayah lagi masuk Islam lagi, maka dia wajib mengqadha amalan-amalan ditinggalkan ketika kafir tadi. Salat wajib ditegakkan. Puasa wajib diqadha lagi. Ya, begitu. Nah, kecuali perempuan dalam masa haid. Sholat yang masa haid, di sholat pernah perempuan ketika 10 tahun dia haid, misalnya ada haid ya kan, per bulan dia haid. Ya, masa-masa haid itu nggak wajib diqadha. Karena memang hatta muslim pun nggak wajib untuk mengqadhanya. Berbeda ketika gila. Naudzubillah. Gimana maksudnya? Lihatin sini saudara. Kalau seandainya ada orang muslim, orang muslim, kemudian gila, junun, gila, selama 5 tahun, 5 tahun dia gila, kemudian waras, afaqah, waras dia, maka dia tidak wajib untuk mengqadha di masa kegilaan tersebut. Nggak wajib untuk mengqadha. Tapi kalau seandainya ada orang murtad, naudzubillah, dia muslim murtad selama 10 tahun. Selama 10, nanti di sini selama 10, 5 tahun pertama dia waras. 5 tahun selanjutnya dia gila. Setelah waras masuk Islam lagi, dapat hidayah, maka dia wajib untuk mengqadha semuanya. Meskipun dalam keadaan gilanya dia tetap wajib qadha. Taghlidzan alaih. Ya, begitu. Paham? Berbeda dengan yang ini tadi. Kalau dia gila, nggak wajib untuk qadha. Muslim gila, waras, maka tidak wajib qadha dalam keadaan gilanya tersebut. Tapi kalau misalnya orang murtad, naudzubillah, maka wajib mengqadha selama dia gila tersebut, dia wajib qadha. Paham ya? Dan selanjutnya adalah wa'an mahidin wa nifasin salima
suci dari haid dan nifas. Ini khusus perempuan. Laki-laki nggak ada yang haid, ya, kayak haid aja. Tapi kalau haid nggak ada. Atau kehead, kehead, orang Sunda itu. Ya. Kehead atau kehead? Apa kehead? Tadi itu. Laki-laki nggak ada head, yang head adalah perempuan. Jadi di sini harus suci dari head dan nifas. Ini khusus perempuan. Perempuan tidak wajib sholat dalam ketika head atau nifas, tidak wajib sholat. Dan tidak wajib untuk qadha. Jadi perempuan nggak ada qadha sholat seketika head, nggak ada. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kunna nu'maru bi qadha is-shaum la bi qadha is-shalah, kata Sayyidatina Aisyah. Kita ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Makanya kalau saya sedang puasa, haid, enggak wajib puasa, tapi wajib diqadha setelah Ramadan. Kalau seandainya salat ketika haid, maka dia salat, maka tidak wajib dan tidak sah untuk diqadha. Maka masalah dia pengen rajin. Kemarin saya haid 6 hari. Saya haid 6 hari, bagaimana ini? Ya. Berarti ada ibadah yang kurang dari saya. Ya. Maka ketika suci tidak diperbolehkan untuk mengqadha selama 6 hari tersebut, tidak wajib dan tidak sah. Ya, bahkan dalam pendapat haram hukumnya. Karena talabus bil ibadah al-fasidah, melakukan suatu ibadah fasidah, yaitu mengqadha qadha usalah, qadha untuk salat fi waqtil haid. Ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh, sah namun makruh. Namun pendapat yang kuat adalah haram, karena memang tidak sah, talabus bil ibadah al-fasidah. Jadi memang perempuan itu naqisatu aqlin wa dinin, kurang akal dan kurang agama. Kurang agama, dia punya jasyahru, datang bulan, setiap bulan 6 hari, 7 hari, kadang 15 hari paling banyak, 10 hari, dia tidak berpuasa, dia tidak sholat dan tidak wajib untuk mengqadhanya. Dia wajib untuk mengqadha. Paham ini? Jadi fardun ala mukallafin kata selama wa an mahidin wa nifasin salima. Salat itu diwajibkan atas orang mukallaf, tadi sudah kita jelaskan syarat-syaratnya. Ya, kemudian muslim, kalau seandainya orang kafir tidak wajib, kecuali orang yang murtad naudzubillah, maka dia wajib untuk mengqadha daripada salat yang ditinggalkan masa murtadnya. Kemudian suci dari haid dan nifas, ini khusus perempuan. Laki-laki kagak ada haid dan nifas. Laki-laki kehead semuanya. Ya, kehead ada. Kehead, nggak semuanya sih, kehead ada yang kehead juga, ada nggak, ada yang bagus juga, ada banyak, ya. Begitu. Wa nifasin salima, dan juga suci daripada nih. Wa wajibun ala wali syar'i an ya'mura tifla biha li sab'i wa darbu fil 'ashri wa fi'il balagh ajzat wa lam yu'id idza minha faragh la 'udra fi ta'khiriha illa lisah. Min awalil jami' awalil ikrah. Insyaallah dalam pertemuan akan datang kita akan membahas tentang bagaimana dan apa kewajiban orang tua yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah dan pada syariat yang dibebankan oleh kepada orang tua terhadap anaknya, bagaimana? Tanggung jawabnya bagaimana? Ya. Apakah dibiarkan begitu saja anaknya? Nggak ngerti tentang sholat, nggak ngerti tentang puasa, nggak ngerti tentang syariat? Ya, termasuk daripada anaknya itu adalah istrinya. Kewajibannya bagaimana? Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang masalah tersebut. Wallahu a'lamu bishawab.